Oke, kita lanjut. Nah, contoh dari kasus superinfeksi atau infeksi nosokomial itu misalnya seperti ini. Orang masuk rumah sakit, ya, misalnya dengan keluhan dia apendisitis atau usus buntu. Kemudian usus buntunya meradang, ya. Jadi mau tidak mau harus dilakukan operasi untuk menghilangkan apendiks yang sudah meradang tersebut. Nah, ketika dilakukan operasi, kemudian tentunya ada bekas luka operasi, ya. Ketika luka operasinya tidak dirawat dengan baik, kemudian tidak dibersihkan dengan rutin, itu bisa menyebabkan timbulnya infeksi lain yang disebut dengan infeksi luka operasi atau ILU. Nah, itu salah satu contoh dari infeksi nosokomial atau superinfeksi, ya. Jadi dia merupakan infeksi sekunder yang sebelumnya sudah disebabkan oleh infeksi yang primer. Seperti itu ya contoh dari infeksi nosokomial. Bisa juga contoh lain, misalnya seorang yang lama dirawat di rumah sakit, misalnya dia terkena pneumonia, misalnya dirawat lama banget di rumah sakit, sudah menggunakan ventilator, alat bantu nafas dan sebagainya, ya, karena kan pneumonia itu kan menyerang di paru-paru. Kemudian setelah itu karena dia menggunakan alat-alat seperti ventilator atau alat bantu nafas, itu bisa saja mengundang yang namanya jamur ini, Candida albicans, ya, bisa menyebabkan kandidiasis di sekitar mulut orang tersebut. Nanti kalian searching, ya, kandidiasis itu seperti apa. Bentuknya seperti sariawan, ya, putih-putih seperti itu, tapi jumlahnya banyak banget dan hampir seluruh permukaan mulutnya tertutup oleh sariawan. Itu bisa juga merupakan contoh dari infeksi nosokomial, ya. Nanti kalian baca kembali. Nah, kemudian lanjut ke klasifikasi antimikroba. Jadi di sini berdasarkan luas aktivitas kerjanya, antibiotik atau antimikroba dapat digolongkan menjadi dua. Antimikroba dengan aktivitas sempit atau biasa disebut dengan narrow spectrum, yang tadi saya sudah jelaskan, dia hanya bisa melawan bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Kemudian yang kedua yaitu antimikroba dengan aktivitas luas atau broad spectrum. Dia itu bisa melawan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, ya. Jadi dia itu aktivitasnya luas terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau di sini tanda hubungnya atau, ya. Kalau di sini dan, ya, atau maupun bisa jadi. Itu jadi kunci kalian. Untuk narrow itu berarti atau, maksudnya positif atau negatif. Kalau broad spectrum itu dan, berarti positif dan negatif. Itu kadang suka kebalik-kebalik, itu yang menyebabkan kadang keliru pada saat kalian mengerjakan ujian, mana yang narrow, mana yang broad spectrum. Kalian tidak paham karena tidak selamanya buku-buku atau jurnal itu menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jadi kalian harus mulai mengenal juga bahasa-bahasa Latin, terutama di bidang kefarmasian atau bahasa asing gitu, ya. Nah, ini contoh kelompok kemoterapeutik. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kemoterapeutik itu tidak spesifik pada kemoterapi untuk orang cancer, ya. Kalian tadi bisa dengarkan kembali di video sebelumnya penjelasan mengenai kemoterapeutik. Bisa juga kalian baca, ya, banyak referensi di Google tentang kemoterapeutik itu apa saja. Di sini contohnya, ya, seperti antibiotik. Antibiotik itu adalah zat yang melawan bakteri, ya. Kemudian yang kedua ada antiparasit. Antiparasit itu contohnya zat yang melawan parasit. Parasit itu bisa jadi cacing, ya. Kemudian ada nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria, itu masuk ke parasit. Kemudian anti jamur, artinya obat-obat yang melawan jamur, atau kadang disebut dengan antifungi, sama saja, ya. Pasti kalian sudah sering dengar, ya, anti jamur itu seperti apa. Kemudian yang keempat ada antivirus. Nah, yang lagi booming nih sekarang, virus COVID-19, dia belum ada antivirusnya.
ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di pembahasan materi per subbab ini. Nah, inilah dia yang tadi yang sering disebut orang dengan kemoterapeutik. Sebenarnya itu adalah antineoplastik. Antineoplastik atau kadang disebut dengan sitostatika. Itulah yang sebenarnya merupakan obat dari kanker. Harusnya disebut dengan sitostatika ya. Kalau kemoterapeutik itu masih sangat umum. Namun mungkin prosesnya disebut dengan proses kemoterapi ya. Dia melakukan terapi dengan menggunakan kemo ya. Kemo itu zat kimia untuk membunuh sel-sel kanker atau sel-sel jahat yang menyerang di tubuhnya. Ada lagi yang lain, yaitu contohnya anti-TBC dan anti-lepra. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nanti minggu depan kita akan membahas mulai dari antibiotik terlebih dahulu. Jadi kalian harus membaca. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas pendahuluan tentang kemoterapi. Saya harap kalian bisa dengarkan materi saya dengan baik. Jika masih ada yang kalian ingin tanyakan, kita selanjutnya akan diskusi ya. Kita sementara ini memanfaatkan dulu platform Google Classroom untuk kita berdiskusi. Nanti kalian boleh menuliskan pertanyaan yang kalian ingin tanyakan kepada saya. Nanti akan saya jawab melalui Google Classroom pada jam kuliah kita. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari video materi pembelajaran farmakologi dasar ya, bab pendahuluan kemoterapeutik. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang lain, di mana minggu depan kita akan membahas tentang antibiotik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.